Boleh dong di chat di kolom komennya apakah jelas suaranya? Baik, sudah jelas Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, boleh kita akan mulai di 1945 Bapak Ibu ya. Jadi boleh diundang-undang lagi atau dicolek-colek lagi rekan-rekannya, bahkan keluarganya boleh atau siapapun boleh Bapak Ibu untuk bergabung di acara ini. Dan kita akan melaksanakan acara ini itu sekitar 90 menit ke depan. Jadi ada baiknya Bapak Ibu juga mempersiapkan makanan minuman yang nanti bisa Bapak Ibu konsumsi dan juga mungkin ada hal-hal penting yang menurut Bapak Ibu itu perlu dicatat, boleh disiapkan dulu Bapak Ibu untuk alat tulisnya gitu. Semoga nanti catatan itu pasti akan terpakai Bapak Ibu ya karena ini ilmu yang menurut saya pribadi gimana cara menanggulangi stres itu pasti terpakai Bapak Ibu karena saya yakin semua manusia itu pasti akan mengalami eh, fase di mana kita mengalami stres itu kita kadang sebagai manusia yang awam saya pribadi tidak tahu cara menanggulanginya yang benar itu gimana sih kalau kita sedang stres itu ya kita kan di sini akan mendapat insight-insight yang pastinya sudah teruji karena akan disampaikan langsung oleh ahlinya Ibu Bapak Ibu yaitu Ibu Wiwi. Ada sesi tanya jawab Pak? Ada. Di akhir acara kita akan mengadakan sesi tanya jawab dan untuk acara JCC Healthy Class pada malam hari ini saya khususkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi Bapak Ibu ya. Dengan materi kita pada malam hari ini. Jadi jika ada pertanyaan yang di luar materi, saya akan tampung pertanyaannya dan kita akan bahas di acara JCC Healthy Class yang selanjutnya yang materinya akan dibawakan. Baik Bapak Ibu, 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Ini sudah tergabung sekitar 25 orang. 25 orang yang tadi dari Bandung ada, dari Tasik ada, dari Lembang ada, dari Palembang ada, dari Trenggalek juga ada. Dan gimana Bapak Ibu cuaca di kota Bapak Ibu ini? Kalau di kota Bandung ini lagi panas-panasnya Bapak Ibu. Rekor kita cuaca itu di siang hari itu sampai 35 derajat. Waduh, panasnya minta ampun. Kalau di kota Bapak Ibu gimana nih? Sedang adem-adem kah atau biasa aja atau sedang panas juga Bapak Ibu untuk cuacanya? Palembang kabut asap Pak. Wah, kabut asap. Ada kebakaran hutan mungkin ya Ibu Dita ya? Atau kabut asap dari mana itu? Kalau Bandung itu lagi panas, menyengat banget. Yang Bandung yang biasanya adem, sekarang itu kalau siang bisa menyentuh cuaca, cuaca, suhu di 35 derajat Celcius. Iya, banyak kebakaran lahan Pak karena panas. Oh iya, cuaca ekstrim ya mungkin mungkin merata ya Bapak Ibu ya di seluruh kota mungkin sekarang cuacanya sedang panas-panasnya. Jadi ada baiknya diperbanyak lagi untuk konsumsi air mineralnya Bapak Ibu ya karena itu sangat penting juga buat kesehatan kita di cuaca yang panas ini. Baik Bapak Ibu, mungkin sesaat lagi kita akan langsung eh, menayangkan atau menampilkan pembicara kita. Apakah sudah siap Bapak Ibu untuk menerima insight-insight dari Ibu Wiwi? Bilang dong di kolom komen, saya siap gitu. Atau mungkin saya ada belum siap karena catatannya belum ada, boleh di komen. Atau saya belum siap karena cemilannya lagi pesen gitu. Boleh di komen Bapak Ibu. Siap, siap, siap Pak. Oke, udah nggak sabar Ibu Mediana Mahendra dari Lembang. Baik Ibu Nana ini juga udah siap. Baik, eh, tidak akan lama lagi. Saya akan mempersilahkan waktu kepada Ibu Wiwik Yulianti.
Selamat malam Ibu Wiwi. Selamat malam, Pak Gia. Selamat malam Ibu. Salam kenal Ibu, saya Jati Ibu. Oh, Pak Terima Jati. kasih. Ya, terima Ya, ya. kasih udah menyediakan waktunya Ibu di tengah kesibukan Ibu untuk memberikan ilmu kepada kita-kita semua Ibu ya. Sami-sami, Pak. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung terima materi-materi dari Ibu Wiwi. Silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya dari Jogja ya, Bapak Ibu dari Yogyakarta. Bukan di Bandung saya. Oke, tadi sudah dikenalkan ya saya ya, Pak Jati ya. Kalau belum dikenalkan saya kenalan lagi. Sudah Bu, tapi kayaknya Ibu memperkenalkan langsung juga lebih pasti Ibu, lebih enak gitu. Silakan Ibu kalau mau memperkenalkan diri lagi. Ya, baik-baik. Ya, saya nama sudah pada tahu ya, Wiwi Juliati, panggilannya Bu Wiwi gitu, nama nama akrabnya. Saya lahir di Gresik tahun 1965, jadi generasi X ya itu ya. Sekolah itu SD di Gresik, SMP di Sidoarjo, karena rumah saya itu perbatasan antara Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Posisinya bagus itu. Jadi SD di Gresik, di kampung sebelah. Waktu itu di kampung saya sekolahnya rusak. Kemudian SMP di Sidoarjo, SMA di SMA Negeri 5 Surabaya. Kemudian di Erlangga, Universitas Erlangga Surabaya. Kemudian saya sempat kuliah juga di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN itu di Bandung. Terus tahun 97 saya ada tugas belajar ke United Kingdom dan sekarang saya sekolah lagi di Malang. Ya, walaupun sampai tua sekolah terus gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian riwayat pekerjaan tadi sudah dijelaskan ya. Saya datang ke Bandung dari tahun 92, kemudian bergabung di eh, Yayasan Surya Kanti, kemudian mendirikan sendiri di Harmoni waktu itu tahun 2001 di daerah Dago. Tahun 2014 saya mendirikan Sensory Motor School. Yang Sensory Motor School sekarang ada di Bandung, ada 3 buah, ada 3 tempat di Dago, di Mekarwangi sama di Kota Baru Parahyangan. Nah, yang beberapa klien saya tahu di sana dan saya menangani. Tadinya saya itu khusus sama untuk anak-anak yang tumbuh kembang, kesulitan belajar, kemudian ke perilaku, dan akhirnya sekarang saya menangani seluruh umur gitu, dari anak-anak sampai sampai dewasa. Bahkan sekarang banyak yang dewasa dewasa, baik yang ada di sekitaran di Indonesia maupun yang dari luar negeri itu konsultasi mengenai kesejahteraan jiwa. Nah, jadi profesi saya itu Bapak Ibu eh, konsultan sensori motorik atau sensori behavior itu kayak apa ya, antara psikolog dan psikiater gitu. Kalau kemarin kan dokter, aduh dokter siapa ya kemarin ya? Lupa saya, itu psikiater. Eh, Kalau sekarang ini saya itu malah banyak yang menangani klien-klien yang mengalami gangguan emosi gitu ya, gangguan emosi. Urusannya dengan kesejahteraan jiwa yang cemas, yang psikosomatis, yang gitu-gitu gitu, yang mau-mau bipolar, mau-mau apa namanya, mendekati OCD gitu. Dan itu sih sebenarnya bisa dideteksi dari kecil, kemudian ya sampai sekarang malah banyak yang datang ke saya yang dewasa. Jadi kalau kalau saya sekarang sedang di Jogja karena menemani anak saya, nanti secara berkala saya pulang ke Bandung, karena kalau pulang ke Bandung saya pengumuman biasanya. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba, karena kemarin ya, sebulan yang lalu saya mendengarkan juga tentang kesejahteraan jiwa. Yang saya meneruskan aja Ibu, kalau sekarang karena saya basicnya itu menangani gitu ya, menata laksana gitu ya.
Jadi pada kesempatan ini saya coba ada salah satu strategi kelola atau cegah stres dan depresi dengan pendekatan sensory behavior gitu ya. Kalau orang depresi atau stres itu bisa datang ke psikiater, bisa datang ke psikolog, bisa datang ke saya gitu ya. Baik, silakan Pak Jati ya yang untuk slide-nya ya. Nah, itu kira-kira judulnya tuh, strategi kelola atau cegah stres dan depresi dengan pendekatan sensory behavior gitu ya. Mohon maaf ini suara saya kedengaran nggak ini? Jelas nggak Pak, Bapak Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah kalau jelas Bu Medi ya. Baik, selanjutnya Pak, slide-nya. Apa sih gitu? Kalau mungkin Bapak Ibu kan masih masih apa masih agak yang bukan klien saya mungkin yang agak bingung apa sih itu sensory behavior gitu ya. Ya, slide selanjutnya kita mulai dengan sensory. Belum keluar ya slide-nya ya. Masih loading ya Pak Jati ya. Ini punten yang slide Pak Jati apa Pak Gia ya? Pagi ya Ibu. Oh Pak Gia. Ya. Iya. Jadi kalau sensori itu bahasa awamnya apa ya? Indra gitu loh, mengindra atau merasah gitu. Kalau behavior itu perilaku, perilaku atau tindakan gitu ya. Jadi sebenarnya manusia itu adalah makhluk sensori behavior gitu. Jadi setiap saat manusia itu mengindra, berpikir lalu berbuat gitu ya. Berbuat itu yang akan menghasilkan perilaku gitu. Nah, mengindra itu bagaimana gitu ya? Ya, selanjutnya Pak. Nah, ini yang kalau kita bicara sensori itu sebenarnya indera ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu atau awam taunya itu panca indera atau five senses gitu ya, lima indera. Sebenarnya ilmu kedokteran, kesehatan sekarang ini sudah menemukan ada tujuh indera ya. Jadi indera itu sensori itu di situ ya bisa dibaca ya sistem yang terdiri dari neuron sensori, kemudian ada jalur saraf dan bagian otak yang terlibat dalam persepsi sensori. Menggunakan organ indera sebagai pendukung antara lingkungan fisik dari luar untuk menafsirkan informasi ke dalam tubuh atau individu manusia. Jadi indra itu tempat masuknya informasi gitu ya. Informasi masuk melalui indra, kemudian diteruskan sampai ke susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat itu otak dan sumsum tulang belakang. Nanti di otak itu di, dikenali, difahami, dibanding-bandingkan dengan memori yang lalu, dikategorikan, digitulah, di macam-macam pokoknya diproses lah gitu ya. Nah, indra itu ada tujuh, satu penglihatan. Jadi kalau kita mengindra itu kita berarti melihat, dia melihat. Nah, melihat alatnya atau reseptornya jadi melihat itu dari mata, gitu ya. Kemudian mendengar melalui alat indranya namanya telinga. Kalau mencium alat indranya hidung. Kemudian mengecap, gitu ya. Mengecap itu alat indranya di lidah atau di mulut, kemudian meraba. Kalau meraba itu alat indranya di kulit. Jadi di semua permukaan kulit kita merasakan halus, kasar, suhu, nyeri gitu ya. Kemudian ada alat yang urusannya dengan gerakan gitu, dengan gerakan alat gerak gitu yang gerakan yang itu ada di sendi, di tangan, di otot itu namanya indera, namanya indera proprioseptif sama indera vestibular. Ini urusannya dengan gerakan. Jadi kita bisa bergerak dengan baik, kita bisa tahu tubuh kita itu posisi dalam ruangnya seperti apa, di mana.
Misalnya berat tubuh kita berapa, lengan kita ada berapa, tangan kita, tungkai, menekuk di mana, posisi dalam ruang seperti apa. Nah, itu ada indera namanya indera proprioseptif, kemudian digabung dengan indera keseimbangan. Ya, yang dua indera ini yang orang awam biasanya belum paham. Nah, sebenarnya ini pengaruhnya juga besar, tidak hanya kepada gerakan, keterampilan gerak, tapi juga hubungannya dengan emosi, dengan perilaku dan sebagainya ya. Jadi semua indera ini kita tuh menerima informasi melalui indera, kemudian masuk ke sumsum tulang belakang, diproses di otak dan akhirnya hasil akhirnya outputnya itu berupa perilaku. Ya, selanjutnya Pak Kia. Nah, perilaku itu yang seperti apa gitu ya? Itu bisa didefinisikan apa tuh serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu dalam hubungannya dengan dirinya atau lingkungannya. Itu ya yang tadi kan setiap saat kita kan melihat melihat peristiwa, melihat benda-benda, melihat peluang, melihat segala sesuatu, kemudian ada yang mendengar bunyi, dan bunyi itu juga macam-macam ya, mendengar suara, nyanyian, mungkin suara panggilan, atau kedengaran cacian gitu, hardikan gitu ya. Jadi macam-macam, kemudian kita merasakan suhu, tekstur, kalau kita pakai baju itu kadang-kadang bajunya gatal atau bajunya nyaman gitu ya. Kemudian atau mencium, mencium aroma, ada aroma yang harum, ada aroma yang apa menyengat, ada yang aroma yang busuk, yang lain dan sebagainya. Nah, itu tuh akhirnya dikelola sama otak, diatur-atur, dirasakan segala macam, kemudian ekspresinya sudah bentuk perilaku. Nah, dari kita melihat menyebabkan mungkin kita bisa senang, kita bisa sedih, kita bisa marah gitu ya. Dan itu ada beberapa contoh perilaku yang positif ya. Positif positif itu di situ ada tenang, sabar, tabah, santun, kemudian apa namanya? Murah senyum, gembira gitu dan lain sebagainya. Kemudian perilaku yang negatif contohnya gampang marah, cemas, sedih, kecewa, takut gitu atau bingung dan lain sebagainya ya. Jadi semua yang kita indra itu, yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu sama otak diolah-olah, kemudian keluarnya dalam bentuk perilaku itu, gitu. Bisa perbuatan, perbuatan, bisa tindakan, bisa perasaan, bisa emosi, bisa menghasilkan rencana-rencana masa depan atau mengingat masa lalu dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau kurang jelas kita lanjut dengan tanya jawab. Ya, selanjutnya Pak. Pak, ya. Nah, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh apa saja dan hasilnya itu seperti apa gitu ya. Ternyata memang kalau secara ilmu kesehatan, secara ilmu kedokteran memang ya banyak hal gitu yang mempengaruhi, ada sistem endokrin, ada sistem-sistem, ada saraf-saraf, ada reseptor-reseptor gitu ya. Jadi manusia itu sistem sarafnya kompleks gitu ya, memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mempelajari respon baru dan menyesuaikan perilakunya gitu. Nah, ini yang di sisi kanan itu ada contoh-contoh perilaku ya. Ada yang dengan mengindra tadi bisa bahagia, bisa atau bisa biasa-biasa aja gitu ya. Yang anak-anak sekarang bilang biasa aja tuh gitu ya. Kemudian ada yang sedih, ada yang menghasilkan rasa kasih sayang, cinta. Kemudian ada yang bingung, atau lelah, atau eksplod nah atau malah jadi ngelamun, jadi keringetan, jadi rasa damai, bertanya-tanya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu salah satu contoh perilaku-perilaku yang banyak sekali yang kita lakukan setiap saat. Baik, selanjutnya Pak ya. Nah, itu tadi yang tadi ya sudah saya jelaskan dari bahwa perilaku itu timbulnya dari mana dan mengapa kok sampai
kadang-kadang kok jadi sedih, kadang-kadang kok jadi gembira. Ada orang lain yang mendengar kabar atau melihat peristiwa itu, ada yang sedihnya sedikit, ada yang sedihnya sedang-sedang aja, ada yang sedih banget gitu ya. Ada yang kadang-kadang marah, ada yang orang lain nggak marah, kenapa kok saya marah ya? Atau ada dendam, atau ada cemas, atau cemas yang berlebihan gitu. Nah, itu tuh ternyata kualitas perilaku kita itu pertama-tama memang dipengaruhi oleh kualitas atau derajat kepekaan indera-indera kita. Nah, kalau kita bicara tentang indera, itu kita hubungannya dengan derajat kepekaan atau sensitivitas. Jadi indera-indera kita itu manusia itu ada yang dalam batas normal, ada yang kurang sensitif, ada yang hipersensitif. Dan hipersensitifnya, kurang sensitifnya juga bervariasi, Bapak Ibu. Ada yang sensitifnya sedikit, ada yang sensitifnya banyak, gitu, ada yang sensitif banget, gitu ya. Nah, dari derajat kepekaan yang berbeda-beda itu, maka akan menghasilkan perilaku, manifestasi perilaku yang berbeda-beda pula. Jadi misalnya begini, misalnya kalau saya penciuman saya itu agak tajam gitu ya, agak sensitif. Misalnya dulu waktu saya masih masih kalau misalnya saya mau datang ke kantor, berangkat itu saya dengan perasaan gembira, senang, mood saya bagus gitu, baik. Tapi begitu sampai di kantor, misalnya yang lantainya itu dipelnya itu kurang bersih, terus bau gitu ya, bau anyir itu mood saya langsung berubah gitu, langsung langsung nggak enak aja gitu, langsung kayak yang mau marah langsung panggil OB, ayo apa ini tolong di ini lagi dipel lagi gitu ya. Jadi pengaruhnya ke ke emosi, ke perasaan lumayan besar, tergantung derajat kepekaan. Bagi orang lain yang mungkin hidungnya tidak terlalu sensitif, ya biasa-biasa saja gitu ya, nggak terlalu berpengaruh ke mood gitu ya, nggak ngerusak mood gitu ya. Itu salah satu contoh. Jadi rupanya perilaku kita itu dipengaruhi nomor satu dari derajat kepekaan indera. Kemudian yang kedua juga dipengaruhi oleh rangsang gitu, rangsang yang masuk sejauh mana intensitasnya gitu, sekuat apa gitu. Kalau misalnya kita mendengar berita gitu atau ada telepon gitu ya, ya baik, terima kasih Pak ya. Kalau misalnya kita ada telepon gitu ya, kemudian mendengar berita atau sedih atau gembira, bagi orang yang inderanya tidak serba sensitif ya mungkin sedih sedih aja dikit gitu, tapi yang bagi yang hipersensitif sedihnya bisa berkeping-keping gitu misalnya ya. Bahkan mungkin untuk anak-anak remaja gitu yang masih apa namanya, masih banyak galaunya gitu, misalnya hanya karena putus cinta sampai amit-amit naudzubillah sampai bunuh diri misalnya gitu ya, jadi dunia segorong kelor gitu ya. Jadi nah, ya seperti itulah. Jadi dipengaruhi oleh satu derajat kepekaan indera. Nah, dari derajat kepekaan indera ini nanti kita bisa kelola, gitu ya. Jadi satu dari derajat kepekaan indera, kemudian rangsang yang masuk, yang ketiga tentunya dari kualitas susunan saraf pusat kita, gitu. Jadi dari otak kita. Ini kalau kalau indera itu kalau diumpamakan komputer itu seperti keyboardnya, tempat installnya rangsang gitu ya. Kalau otak itu seperti CPU gitu. Jadi kayak unit processor yang mengelola. Nah, kalau perilakunya itu tubuh gitu ya. Kalau kalau kita berperilaku atau bertindak berbuat itu yang eksekutornya yang mengerjakan itu tubuh kita gitu. Jadi yang terutama urus-urusannya dengan alat gerak gitu ya. Ya gerak, yang gerak tangan, ekspresi wajah, tapi juga juga gerakan-gerakan di organ dalam, misalnya detak jantung, kemudian rasa mules atau nafas itu juga pengaruhnya. Ya ibu juga juga itu apa namanya, termasuk urusannya dengan perilaku juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar kabar yang tidak baik, kemudian kita langsung berdebar-debar, misalnya atau langsung yang tadinya napasnya biasa, misalnya ada penagih utang datang, jadi nyesek gitu, jadi tiba-tiba asmanya kambuh, misalnya gitu ya, gitu ya. Itu yang apa? Kira-kira perilaku itu seperti itu. Ya, silakan Pak. Kemudian, nah perilaku kita itu
itu akan juga mempengaruhi. Jadi kita menerima rangsang melalui indera, kemudian diterima oleh otak, outputnya dalam bentuk perilaku, dan perilaku kita itu bisa sebagai rangsang buat orang lain gitu. Jadi perilaku kita itu mempengaruhi perilaku orang lain juga gitu ya. Jadi oke, ini ada ini apa namanya salah yang di ini salah satu contoh apa perilaku ya yang memperingatkan kita terhadap bahaya, koordinasi aktivitas dan lain-lain. Ya selanjutnya Pak ya. Nah pada kali ini eh, saya eh, mengkhususkan untuk membicarakan tentang tadi pengelolaan stres dengan melalui gitu ya hidung, penciuman dan perabaan gitu ya. Jadi di antara indera kita kan ada 5 tadi ya, ada 7. Yang ini yang saya bicarakan khusus olfaktori, penciuman dan perabaan. Karena perabaan dan penciuman ini pengaruhnya juga lumayan besar terhadap perilaku kita. Nah, gitu yang urusannya misalnya kita dengan tadi dengan mood, dengan apa stres apa apa ya. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau kalau misalnya kita kita apa namanya sedang sedih atau sedang mengalami depresi atau stres atau dan lain sebagainya itu di samping bisa dikelola misalnya datang ke psikolog dengan katarsis gitu ya dengan curhat di Eh, kemudian bisa kalau kalau memang perlu obat kayak seperti kemarin ke psikiater biasanya juga selain saran-saran dikasih obat ya obatnya itu yang untuk mempengaruhi pikiran kita gitu ya. Nah kalau di sensory behavior itu yang kita pengaruhi itu eh, rangsangnya gitu. Jadi sensorinya itu yang kita diet gitu ya, yang kita diet. Nah dietnya bagaimana? Dietnya itu ya kita melihat atau melihatnya ya kita batasi gitu. Kalau misalnya kita sedang sedih ya jangan melihat berita-berita yang urusannya dengan berantem atau berita-berita yang bikin kita cemas, yang berita-berita yang membuat kita marah gitu ya. Kita yang bisa bisa mendiet sendiri, mengelola sendiri gitu. Dan di samping mencegah itu juga kita bisa mempengaruhi gitu. Jadi kita bagaimana nih supaya supaya mood kita jadi baik, supaya perasaan kita jadi tenang, nggak cemas, supaya tidur lebih enak gitu ya, supaya nggak sedih banget ya. Nah itu tuh ternyata bisa dipengaruhi dengan yang dari penciuman. Nah, dari penciuman itu dari aroma-aroma tertentu itu ternyata pengaruhnya yang dari hidung dihisap dari hidung langsung masuk ke susunan saraf pusat, kemudian masuk ke sistem namanya sistem limbik itu sistem pengaturan emosi. Nah, dari situ itu nanti mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi eh, detak jantung. Kalau orang cemas biasanya detak jantungnya kan cepat ya, Bu ya. Kemudian itu nanti ada saraf-saraf yang dipengaruhi rumit gitu ya. Kalau secara secara kedokterannya nanti itu mana saraf 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 parasimpatisnya nanti diaktifkan, jadi detak jantungnya nggak jadi terlalu cepat, nanti bisa mempengaruhi pembuluh darah, mempengaruhi lebar sempitnya pembuluh darah, nanti urusannya dengan tekanan darah gitu ya. Jadi lumayan gitu ada pengaruhnya ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa untuk mengelola atau mencegah itu bisa dari kita pengaruh dari sensorinya gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kan kita eh, ya kita kelola apa yang kita cium sama apa yang kita raba. Boleh selanjutnya Pak? Nah, kita lebih jauh mengenal apa namanya indera penciuman atau pembauan yang namanya istilah medisnya itu olfaktori. Nah, itu kalau
komponen parfum pada minyak misalnya yang beraroma atau aroma oil, atau itu ditransmisikan ke otak ibu-ibu. Jadi melalui saraf olfaktori namanya, saraf penciuman, kemudian selama proses menghirup itu sistem limbik yang di dalam otak dan ini istilah medisnya limbik dan hipotalamus itu kemudian mengontrol emosi dari aroma yang kita hirup. Nah itu nanti tergantung aroma aroma apa gitu ya. Ternyata pengaruhnya ya apa yang kita hirup atau yang kita cium itu terhadap emosi itu besar ya. Dan satu lagi memang ternyata penciuman itu erat hubungannya dengan memori juga gitu. Kalau misalnya yang kalau tadi yang saya contohkan kan misalnya saya berangkat ke kantor itu mood saya bagus, sampai kantor mencium aroma yang tidak enak, saya langsung mood saya jelek, saya marah-marah misalnya gitu ya. Atau karena kalau saya misalnya nggak bisa tidur atau kepingin rileks, saya mencium aroma tertentu, saya jadi rileks, jadi tenang, gitu ya. Dan ini satu lagi, penciuman atau aroma, mencium sesuatu itu erat hubungannya dengan memori. Kalau ibu bapak pernah gitu, yang pernah mengalami tiba-tiba misalnya suatu saat kok mencium aroma, yang aroma itu yang dulu misalnya parfum gitu ya, misalnya saya gitu, saya misalnya mencium parfum yang aroma itu dulu saya pakai waktu zaman saya mahasiswa gitu, masih muda. Nah begitu saya mencium aroma ini tuh langsung di otak saya itu seperti terputar video gitu. Oh iya, ini dulu saya di kampus atau ketemu teman atau di kos-kosan, nanti kayak kayak diputar gitu video Bapak Ibu. Jadi makanya aroma ini pengaruhnya lumayan gitu ya. Jadi nah sekarang yang masih muda-muda atau pasangan-pasangan atau keluarga itu perlu juga itu kita apa namanya nginget-nginget gitu ya. Atau oh dulu aku pakai aroma ini zaman muda, senengnya ini parfum ini, ternyata aroma itu bisa juga untuk membangkitkan memori gitu. Kalau misalnya orang yang apa stroke gitu misalnya ya, stroke dan memorinya kena dan dia jadi lupa, jadi pikun atau jadi apa? Demensia gitu ya. Atau sekarang itu juga banyak orang yang Alzheimer gitu ya. Nah, itu tuh salah satunya untuk membangkitkan memorinya itu dari aroma. Dan ini yang masih jarang diketahui. Itu dari aroma ya. Oke, ya silakan Pak, selanjutnya lagi ya. Dan itu tidak hanya obrolan biasa, tapi itu sudah ada jurnalnya Bapak Ibu. Jadi sudah dibuktikan di dunia internasional, di dunia kesehatan, di dunia medis, di dunia spa, dunia gitu ya. Ada jurnalnya resmi bahwa memang rupanya efek-efek penciuman itu ada judulnya di situ ya. Effect of olfactory stimulation with aroma oil on psychophysiological responses of female adult gitu ya. Jadi rupanya sudah ada banyak studi yang melaporkan bahwa stimulasi dari aroma yang kita hirup itu dapat mempengaruhi banyak hal gitu, bisa menenangkan atau bisa marah menstimulasi, dan ini juga bisa mempengaruhi apa tekanan darah tadi ya yang saya omongin, itu tekanan darah, tonus otot, pelebaran pupil, suhu kulit, denyut nadi, aktivitas otak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ngantuk ya, aktivitas otak misalnya kalau kita ngantuk bisa bangun, atau kita happy, atau yang tadinya terlalu beringas bisa tenang gitu ya, itu pengaruh lumayan gitu pengaruhnya aroma, dan itu sudah terbukti dengan studi ya, jadi bukan bukan asal belum kira-kira, itu hanya tidak kira-kira, sudah ada studinya secara ilmiah. Baik Pak, itu tadi tentang penciuman gitu ya, tentang apa namanya apa yang kita hirup gitu. Nah sekarang kita bisa mengenal indera selanjutnya yang kata hari ini kita khusus yang menekankan pada dua indera, yaitu penciuman dan perabaan atau taktil, perabaan. Nah, itu tadi inderanya di seluruh permukaan kulit. Dan kalau kita apa namanya
feel atau sentuhan ya. Kalau kalau di kulit itu kan ada sentuhan, ada suhu, ada rasa nyeri dan lain sebagainya ya. Pada saat ini kita ngomong sentuhannya. Sentuhan itu ternyata sangat powerful Bapak Ibu ya. Jadi kita itu dan itu sangat sangat spesifik gitu ya, nggak boleh sembarangan gitu karena menyentuhnya seperti apa misalnya, terus disentuhnya oleh siapa dan situasinya kondisinya di mana itu rupanya pengaruhnya besar terhadap perasaan kita gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya disentuh oleh di rumah, disentuh oleh istri atau disentuh oleh suami ya mungkin responnya pasti mungkin bahagia atau ya tenang gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu misalnya, kalau bapak-bapak sebenarnya jarang ya. Kalau ibu-ibu misalnya tahu-tahu di tempat umum terus disentuh orang yang dekil, jelek, baunya nggak enak itu tahu nyentuh kita pasti responnya kan pasti beda ya. Akan marah-marah gitu. Siapa yang nyentuh-nyentuh? Kita bagi orang yang sensitif banget bisa meledak, bisa dilempar pakai sendal. Ya itu jadi sentuhan itu sangat 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 powerful gitu dan pengaruhnya besar terhadap perasaan, perasaan tenang, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan bahagia dan perasaan cinta kasih dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tergantung itu tadi siapa yang menyentuh, nyentuhnya seperti apa dan dalam situasi seperti apa. Lalu kalau sentuhan juga itu ada yang urusannya dengan kayak pijatan gitu ya, massage. Nah, itu kan kita kita kan eh, udah pada kenal ya. Jadi massage itu pengaruhnya juga juga besar Bapak Ibu. Massage itu ya tidak boleh sembarangan juga ya massage-nya ya. Massage itu juga ada yang tujuannya untuk mengurangi nyeri, ada yang tujuannya untuk relaksasi gitu ya. Ada yang tujuannya untuk apa namanya menstimulasi, ada yang tujuannya untuk kalau untuk anak-anak itu ada massage khusus untuk tumbuh kembang gitu ya, untuk menstimulasi tumbuh kembang. Nah, kalau untuk orang dewasa ya, anak-anak juga bisa untuk relaksasi ya. Jadi anak-anak misalnya yang nangis atau yang cemas atau yang marah-marah itu bisa dengan dimasas atau dielus bisa jadi lebih baik itu dilek. Nah, cuman memang tekniknya, caranya itu juga spesifik gitu, nggak boleh sembarangan gitu ya. Harus harus belajar khusus gitu karena pengaruhnya beda-beda gitu. Yang misalnya kita disentuh di punggung gitu ya beda, direspon diterima otak dan respon perilakunya juga beda. Disentuh di tangan, arahnya kemana juga beda gitu ya. Tapi harus spesifik dan kami belajar khusus tentang itu. Nah, pada kesempatan ini kita mau ini apa kupas lebih dalam tentang ini ya. Nanti mungkin di kesempatan lain kalau yang mau belajar tentang massage ya mungkin nanti ada apa namanya ada sesi khusus untuk massage yang seperti apa gitu ya. Dan massage itu pengaruhnya terhadap terapeutik juga besar gitu. Apalagi kalau kalau massage-nya dengan ya tadi yang digabung sama misalnya dengan yang kita hari ini topiknya ya dengan JCC gitu ya. Dengan JCC oil dengan oil tertentu itu bisa apa namanya selanjutnya Pak tolong Pak. Nah, ya. Nah, ini apa namanya? Oh tadi ini yang nanti kita lanjutkan masasnya kita anu apa namanya sebentar tentang effectiveness of aromatherapy in reducing pain and systemic review and meta analisisnya. Jadi ternyata eh, aroma itu bisa menurunkan nyeri gitu ya. Ini nih ada keterangannya ya di situ ya. Rasa nyeri biasanya dihubungkan dengan kondisi stres dan ketidakmampuan mengatasi permasalahan nyeri yang kronis atau berlangsung lama menyebabkan kondisi. Nah ini kalau kalau bisa misalnya ada nyeri ya bisa cemas, sulit tidur, tambah depresi, penurunan kualitas hidup, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi nyeri bisa menyebabkan yang tersebut di bawah ini kecemasan lainnya atau stres kecemasan juga bisa menimbulkan nyeri gitu. Nah, pada kesempatan ini selanjutnya Pak.
saya pagi ya. Itu selanjutnya, masih ada kan ini slide-nya ya. Jadi pada kesempatan ini tuh saya akan karena gini saya itu ini boleh ya ngomong langsung ke urusnya dengan pemakaian ya Pak Kia ya. Boleh Bu, silakan Bu. Ya jadi eh, kalau saya karena memang saya basicnya pendidikan saya di sini dan saya user juga user, user apa namanya JCC gitu ya. Jadi ternyata jadi JCC ini bisa tadi Bapak Ibu apa namanya bisa digunakan untuk banyak hal gitu ya. Jadi ada dua yang dari dua indera yang bisa kita pengaruhi gitu ya. Terutama dari aromanya, yang kedua dari bisa masuk melalui hidung juga bisa masuk melalui kulit gitu ya dengan diaplikasikan dengan digosokin atau dimasas gitu ya. Nah, kalau dengan menggosok pakai JCC berarti Bapak Ibu sudah mendiet atau memasukin input stimulasi dari dua indera tadi gitu. Nah, melalui penciuman sama melalui perabaan. Nah, dengan apa namanya misalnya dimasas dengan JCC ya tergantung tujuan kita. Kalau untuk relaksasi berarti mungkin masasnya di mana, seperti apa, dan kalau untuk mengurangi nyeri, mungkin masasnya seperti apa. Nah, itu tergantung nanti pemakaian kita. Dan ini apa bisa banget gitu karena saya juga belajar teori, saya juga user gitu, saya juga pakai gitu ya, saya pakai. Dan gini kalau ya, misalnya saya ya sudah umur sudah 58 gitu. Itu kalau misalnya mau pakai pakai apa namanya? Pakai misalnya saya punggung saya sakit terus saya perlu pakai minyak-minyak gitu oles-oles gitu nah kalau misalnya minyaknya itu yang aromanya apa ya kayak aroma yang saya zaman dulu tuh Remason aroma yang ini banget gitu kan juga pengaruh gitu ya Bapak Ibu kan saya mau konseling gitu mau ketemu klien gitu kalau ketemu klien kalau punggung saya sakit ini saya oles dengan JC saya pede aja gitu karena aromanya enak gitu jadi aromanya itu sekaligus sebagai parfum gitu dan saya nyeri saya teratasi, mood saya jadi terbangun, kemudian apa ya level of arousal itu tingkat kesegaran fisik saya juga terbantu dan aromanya juga dirasakan oleh klien juga diciumnya enak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pakai minyak kayu putih atau minyak apa gitu kan misalnya yang nggak enak kan saya sungkan tuh. Saya nggak pede ya. Jadi jadi apa yang kita lakukan itu pengaruhnya juga untuk orang lain gitu. Jadi saya happy, orang lain juga happy gitu. Jangan sampai misalnya saya happy karena saya nggak nyeri, saya badan saya enak, tapi orang lain stres gitu. Misalnya mencium apa? Kalau kita kayak di zaman dulu ya, zaman dulu misalnya eh, mencium bau apa ya, misalnya minyak apa gitu ya. Zaman dulu ada mason atau apa gitu kan baunya kan gitu ya. Jadi nah dengan JCC ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak bagus itu. Jadi udah dapat aromanya, pengaruhnya bisa mempengaruhi mood, udah bisa melancarkan sirkulasi darah, bisa mengurangi nyeri, bisa bisa relaksasi ya segala macam gitu ya. Jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk selanjutnya mungkin kita berkembang dengan tanya jawab ya Pak Gia ya. Mangga silahkan. Oh iya, silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya untuk materinya. Jadi saya pribadi saya dapat beberapa insight nih yang bagus juga ini untuk apa kehidupan pribadi saya dan saya yakin juga Bapak Ibu yang menyaksikan Zoom ini juga mendapat beberapa informasi yang sebelumnya belum nggak tahu gitu. Ini teh seperti apa gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau materi yang kurang jelas yang telah dipaparkan sama Ibu Wiwik, boleh Bapak Ibu untuk chat di kolom komen. Dan saya batasi untuk pertanyaan yang menyangkut materi malam ini aja Bapak Ibu ya. Baik Ibu Wiwik ini ada
pertanyaan dari Ibu Gina Simon. Ibu Gina Simon juga di Jogja ya. Selamat Oh, malam, Pak. Ibu juga untuk membaca. Oh, ini bukan pertanyaan sih, jadi untuk baru nyapa aja. Baik, kalau saya mau tanya untuk vertigo bagaimana? Oh, mungkin eh, cara penggunaannya mungkin ya dalam hal ini eh, rangsangan ke hidung dan kulit untuk yang mempunyai keluhan vertigo itu bagaimana Ibu Wiwik? Mungkin pertanyaan dari Ibu Gina Simon itu seperti itu Ibu Wiwik ya. Boleh langsung dijawab aja Ibu Wiwik? iya. Jadi kalau kalau vertigo itu memang urusannya dengan rasa pusing dan gitu-gitu ya Pak ya. Jadi eh, sebenarnya yang lebih kompeten ini untuk dokter ya, dokter saraf ya. Tapi bolehlah saya coba untuk ini. eh Kalau vertigo itu Bu Simon ya, siapa ya? Iya, Ibu Gina Simon Ibu. Ibu ya, Bu Grace Simon. Gina Bu. Oh, iya, Gin- ya, ya, ya Ibu Ina Simon. Em, jadi kita mesti tahu dulu memang penyebabnya vertigo itu apa. Gitu ya, mungkin ada yang karena radang gitu ya, karena tinnitus, karena atau mungkin ada gangguan pembuluh darah gitu macam-macam Pak penyebabnya. Jadi kalau kita untuk mau mengobati itu kan memang kita harus tahu penyebabnya gitu ya. Nah, kalau atau karena dari GERD, dari MA gitu juga bisa itu vertigo. Nah, kalau vertigo berarti eh, aroma juga bisa untuk menenangkan. Jadi bisa untuk menenangkan. Jadi bisa melalui dihirup dan paling masasnya di daerah sekitar ini leher. Bu. Leher itu bisa dimasas di daerah leher atau di belakang telinga gitu ya Pak ya. Nah itu masasnya yang paling aman ya untuk masasnya yang pelan-pelan agak agak mantep aja lah itulah Bu Simon ya. Jadi karena kalau vertigo juga kita kalau harus tahu dulu penyebabnya. Ini sudah jelas tahu nggak Bu penyebabnya apa Bu? Kalau misalnya ada Itu penyebabnya itu kayaknya ini Bu sudah lama sinusitis ya. dari Jadi sinusitis. pilek sudah bertahun-tahun, bahkan kemarin sih di CT scan katanya sudah cairannya terlalu banyak. Cuma karena orangnya diabetes, susah kali Bu. Takutnya nanti kalau pas dioperasi nggak mau kering, jadi bisa bolong ya hidungnya sepotong. Oh iya 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 gitu ya. Gitu. Heeh. Jadi kalau itu ya saya suka tekan di daerah ini Bu. Sini nih. Boleh boleh. Nah, Jadi di berarti, daerah berarti situ pakai minyak di sisi memang dia enak tapi mungkin harus sering ya jadi kalau udah gini Bu kalau vertigo misalnya jadi. karena sinusitis, diabetes dan sinusitis itu berarti urusannya dengan sirkulasi darah ya. Kurang lancar gitu ya, kurang lancar sirkulasi darah lah itu berarti bisa di ini Ibu bisa masak. Massage itu bisa untuk yang itu kan di situ ada hangatnya ya, ada rasa Iya. hangatnya sedikit kan, ya kan, hangat sama aroma. Nah itu bisa untuk melebarkan, untuk vasodilatasi, untuk melebarkan pembuluh darah. Boleh dimasak pelan-pelan dan sama agak kalau dihirup kan juga ada pengaruh, ada mentol-mentolnya gitu kan, benar nggak Iya, Pak? Ya, ada betul Iya mentolnya Bu, gitu. sekali sih Bu. Dan dia kandungannya salah seringnya satunya juga mentol nanti Bu. suka Iya ada sesak mentolnya napas Pak ya. juga. Udah gitu kadang Nah, mahnya kambuh kalau udah mual-mual itu kayaknya berhubungan semua deh ya. nah iya itu kalau Lengkap kalau itu gitu. kan kalau diabetes Lengkap itu kan tuh. kompleks ya Bu ya. Kompleks. Jadi misalnya kalau misalnya bisa di hidung, bisa di belakang leher, Ya leher selalu saya belakang, lakukan itu. leher Terus di belakang telinga ya bisa, Bu, telinga ya pelan-pelan. di telinga juga bisa. Ya jadi intinya itu tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Sama, nah kalau misalnya ada mah gitu, ada GERD, misalnya GERD gitu ya Bu ya, karena Iya. GERD itu kan pengaruhnya bisa kalau reflux apa itu namanya naik Iya, itu kan iya. bisa. Dia kayaknya udah lama juga itu tuh. Jadi semua penyakitnya nggak pernah tuntas gitu, Bu. Ya Allah, Karena ya kalau ya. obat dokter cenderung kan dikasih obat-obat anti apa ya, buat anti alergi dan nggak pernah sembuh. Udah gitu jadi pengaruh obat dokter ngantuk kan. Gimana orang kerja?
Itu kebetulan suami saya yang mengalami sih, Bu. Oh, Jadi dia kan bekerja, bagaimana bisa konsentrasi. Bu, kalau Gitu, Bu. misalnya ini Kebetulan kalau apa kerjanya. namanya, kalau untuk mahnya berarti Ibu bisa aplikasikan di sekitar ulu hati ya. Ulu hati, tapi Iya, memang nggak udah boleh, itu juga. boleh ya. Jadi apa dengan ini apa dari ulu hati itu ditahan, jadi tarik sedikit ke bawah gitu ya Bu ya. Di ulu hati ditarik Sampai sedikit ke pusat bawah, gitu ya. ya ditarik ke bawah sama tadi tempel tangannya Bu Simon tuh nempel gitu, nempel terus diaplikasikan tenang gitu ya, ditempelin gitu. Terus ikuti irama nafasnya. Kalau tarik nafas, ibu tangannya ngangkat, tapi kalau dia buang nafas, ditekan dikit, sambil tarik ke bawah Oh, dikit. Jangan terlalu kenceng kalau ya. tarik nafas di atas, begitu suruh hembus ke bawah gitu. Ya, Oh, pengaruh ya. dikit. Ya, ya, ya. Jadi kalau kalau ibu kasih masas itu harus mengikuti irama nafas, Bu. Karena kalau dia tarik kita longgarkan, tapi pada dia hembus kita bantu untuk tekan gitu, tekan sedikit ke bawah. Jadi kalau masas itu harus mengikuti irama nafas. Kalau nggak ikuti irama nafas, sebenarnya stres. Ya, itu. Kalau misalnya Ibu dia ahli pas hembus massage nafas, juga ya? kenapa Bu? Boleh nggak? Ibu ahli massage juga. Itu kan sedikit belajar sedikit. Jadi kita diaplikasikan tenang gitu. Dari tadi Bu Simon juga kasih sugesti gitu ya. Ayo kita bantu ya, saya bantu Pak gitu ya. Ini terus sedikit Pak tolong ya tarik nafas. Nah itu kalau dipegang pegangnya betul nanti bisa kentut-kentut itu. Iya sih, kalau itu dia suka gitu. Ya, Itu itu GERD ya, kan, itu udah pasti GERD ya. dan relaksasi ya Bu ya. Yang paling penting kalau misalnya kan sumber segala penyakit itu kan ketegangan jiwa gitu ya, kecemasan Iya. biasanya dari situ. Jadi Iya. dan olahraga dan gerak ya, gerak itu penting. Jadi harus rileks, santai, pasrah gitu loh istilahnya gitu, tenang gitu, nggak usah terlalu mikir yang jauh-jauh gitu ya. Pikir sekarang aja lah, disyukuri yang ada sekarang gitu. Nah Iya. itu nanti jadi enak biasanya. Ya, Ya, jadi boleh Bu belajar untuk keluarga diaplikasikan. sendiri kan kita kadang-kadang ada balur-balur gratis. Jadi kita juga harus belajar kalau nggak dari keluarga sendiri menyembuhkan orang lain gimana gitu kan. Jadi udah ada trik-triknya, Ya, Bu. ya Jadi dicoba di pelajaran keluarga sendiri ilmu-ilmu dulu. sangat berguna. Tapi kan itu biasa mulai dari jari-jari kaki juga kan, Bu. Telapak kaki ya, Boleh, jari-jari kaki boleh, ya. boleh. Kalau Ibu Itu kan belajar yang wajibnya refleksi, pasti. ya boleh. Kalau Ibu belajar refleksi, zona-zona refleksi boleh disentuh Bu di kaki. Kan ada petanya kan. Nah, itu juga. Tapi kan kalau diabetes hitam-hitam, Bu, ke atas teh. Udah Nah, itu hitam-hitam kalau kadang-kadang diabetes sakit. kan nggak Nggak boleh boleh kena luka ya. ya. Ya nggak boleh luka. Jadi nggak boleh kan kadang-kadang kan kalau sudah neuropati misalnya kan nggak rasa sudah berkurang ya Bu ya. Rasa. Iya, suka sering kesemutan, Bu. Ya, Kesemutan gitu, terus nggak kerasa gitu. Apalah rasanya nggak ngerti saya. ya, Ya ya. udah aja Jadi paling telapak kaki sama jari-jari kaki gitu. ya, ya. Itu Gitu hati-hati ya. aja. Ya, jadi gitu ya, Bu ya. Mangga nanti Ya. kalau apa Ibu namanya apa boleh minta nomor WA-nya Ibu nggak? Kalau misalkan suatu saat tanya ke Ibu boleh nggak? boleh Bu boleh. Nanti kalau saya senggang saya jawab. Nanti minta sama panitia berarti ya. Boleh Bu, baik Bu. Terima kasih. Salam kenal ya Bu. Ibu Ya tinggal di ya Bandung ya, juga? Bu Simon. Saya sekarang di Jogja sekarang. Oh Ibu Jogja. Iya di Oh Jogja, sama-sama tuh di mana Jogjanya? di Bantul, di Bantul. Oh ujung ke ujung ya. Saya di utara. Nggak apa-apa Bu, nanti kita nyambung. Ya. Boleh. Ya Baik Ibu Gina, silakan. terima kasih dan Ya, terima kasih semoga Bapak. terjawab Ibu Gina untuk pertanyaannya. Amin. Baik Ibu Terima Wiwik, kasih. untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Ibu Reta ya. Assalamualaikum Ibu, maaf mau tanya, apakah kalau alergi, apakah berpengaruh dengan kecemasan tinggi atau stres? Oh mungkin karena cemasnya tinggi atau stresnya tinggi itu berpengaruh ke efeknya itu jadi alergi gitu Bu. Mungkin gitu Jadi ya Bu kalau ya untuk jadi jadi itu pertanyaannya. biasanya berawalnya itu dari gini Pak. Kalau kalau orang stres, cemas itu kan pembuluh semua itu nyempit gitu ya. Jadi orang stres itu nafas jadi sesek gitu. Kalau istilah medisnya itu jadi vasokonstriksi, jadi menyempit gitu, pembuluh darah jadi nyempit, jalan nafas jadi nyempit gitu ya. Itu jadi akhirnya
sirkulasi darah ke seluruh tubuh juga terganggu gitu. Semua apa ya, jadi nggak harmonis gitu, nggak disharmoni. Nah, kalau itu akan menyebabkan menurunnya imunitas biasanya, ya kan? Akhirnya kan imunitas turun. Nah, kalau imunitas turun, alergi keluar semua biasanya. Jadi kalau kalau kita sedang imunitas turun, misalnya saya sedang imunitas turun, saya jadi alergi pada udang. Kalau imunitas saya baik, kondisi saya baik, nggak alergi gitu. Jadi hubungannya itu dengan kecemasan, depresi, segala macam itu urusannya dengan itu tadi. Jadi kekebalan tubuh bawahnya. Karena semua yang ada di sistem tubuh itu tidak berjalan dengan baik gitu. Sampai ke Baik. seluruh sel tubuh itu ya. Jadi Iya. jadi ya stresnya dikurangi, dikelola, stresnya dikelola. Relaksasi gitu ya. Iya. Boleh. Gitu. Baik, Ibu Reta, mungkin jawabannya cukup untuk menjawab pertanyaannya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Ibu Novria. Ibu Novria, Ibu izin nanya, apakah nafsu makan yang meningkat atau menurun itu bisa dipengaruhi oleh stres? Wah, mungkin ini banyak terjadi sama ibu-ibu ya. Dengan, wah saya makan terus, saya lagi stres. Mungkin itu banyak yang mungkin terjadi di sekitaran kita. Itu apakah benar bisa dipengaruhi oleh stres dengan nafsu makan yang meningkat atau menurun ya, atau nggak mau makan sama sekali atau makannya jadi lebih banyak, itu bisa dipengaruhi oleh stres nggak Ibu? Ya bisa. Yang kemarin kan dibilang sama dokter siapa Pak? Kemarin Pak lupa saya Pak. Agung ya, Dok, dokter ya Agung Dokter ya. Agung. Jadi kalau stres itu yang gini, stres itu akan menimbulkan perilaku kacau. Jadi mengacaukan semua gitu. Jadi sel-sel tubuh semua, sirkulasi darah, denyut jantung, mungkin peristaltik usus, mood apa segala macam kan kacau tuh. Homeostasis itu kacau semua. Nah, itu biasanya jadi anomali gitu. Nah, yang bagi orang yang tidak suka makan, stres tambah nggak mau makan. Akhirnya kan kurus gitu, kering gitu ya, karena jadi sesek, nelen susah, lambung jadi semua jadi menciut gitu ya. Nah, tapi bagi orang yang suka makan, stres tambah banyak makan karena dia mendistraksi gitu, mengalihkan gitu loh, Pak. Mengalihkan perhatiannya gitu. Jadi mengalihkan untuk menghilangkan sejenak gitu keluar dari stres itu biasanya makan. Yang suka makan gitu ya. Nah, tapi yang suka makan gitu ya dialihkan ya ke tempat lain gitu ya. Diet lagi sensorinya gitu. Ya harus dialihkan gitu biar bisa melalui penciuman, melalui massage, melalui ini atau ya melalui olahraga gitu, aktivitas fisik ya jangan diikutin yang nggak mau makan ya harus usahakan supaya appetite-nya keluar, seleranya yang banyak makan ya harus direm karena kebanyakan makan pengaruhnya nggak bagus untuk segala sesuatu Baik. gitu. Baik, Ibu Novria, mungkin jawabannya sudah sangat jelas dari Ibu Wiwik ya, Ibu Novria ya. Jadi ke pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Fitri Anggara ini. Ibu punten mau nanya, sumsum tulang belakang tadi kan termasuk indera pusat. Berarti sangat bagus kalau kita balurkan JCC sepanjang tulang belakang sampai ekor. Nah, yang saya ingin tanyakan itu nyambungnya langsung ke sistem gerak, misalnya ke tangan dan kaki, serta sakit lutut, apakah bisa berhubungan dengan tulang belakang, Bu? Iya Bentar saya dulu. gitu ya Pak, udah. Jadi gini, jadi kalau kalau Ya, susunan saraf itu dibagi menjadi dua Bu Fitri ya dan semua. Jadi ada susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi gitu. Susunan saraf pusat itu sumsum tulang belakang dan otak. Susunan saraf tepi semua susunan saraf yang keluar dari yang selain itu, yang selain di otak sama di susun tulang belakang. Nah, susunan saraf tepi itu keluarnya dari lubang-lubang di sekitar tengkorak sama di lubang-lubang di antara tulang belakang gitu. Nah, lah di tulang belakang itu memang tempat-tempat berkumpulnya saraf baik sensoris maupun motorik. Dari saraf yang perasa, ada saraf yang penggerak gitu. Ada yang perasa, ada yang penggerak, ada kumpulnya di tulang belakang. Makanya kita kita juga harus dijaga betul itu tulang belakang itu. Karena di situ tempat serabut-serabut saraf itu nanti dibagi-bagi jadi dari
dari servikal daerah mana, daerah leher sampai ke daerah torakal. Torakal itu di daerah apa ya bahasa Indonesianya ya, bahasa awamnya ya, di punggung gitu Pak, di punggung, kemudian daerah lumbal di pinggang, daerah sakral di usus. Nah itu tuh ada keluar saraf-saraf semua di situ. Nah di situ kalau misalnya urusannya dengan apa jadi motorik, motorik ya iya ada di situ ya, motorik ya Pak yang ditanyakan ya. Iya, sakit lutut Ibu. Mungkin lututnya bermasalah, apakah itu bisa distimulus dengan membalur, ya itu membalur di sepanjang tulang belakang, itu apakah berpengaruh untuk penyakit lututnya Ibu? Oh ya, lutut itu tergantung sakit lututnya apa. Biasanya kalau dari osteoartritis gitu ya. Kalau osteoartritis berarti masalahnya memang di lututnya gitu Pak. Jadi apa namanya tulang-tulang rawannya itu sudah habis, sudah terkikis oleh usia gitu. Jadi kita itu kalau misalnya di lutut itu kan ada tulang paha sama tulang betis. Nah, itu tuh di setiap ujung dari tulang itu ada pelapisnya, jadi kayak peredamnya gitu, kayak spon gitu ya. Itu namanya kartilago tulang rawan. Nah, dengan bertambahnya usia atau penyakit-penyakit metabolik tertentu itu tulang rawan itu jadi semakin semakin lama semakin habis gitu. Nah, kalau sudah semakin habis itu akhirnya tulang sama tulang ketemu gitu. Nah, itu tempat tempat apa tempat sakitnya itu di situ gitu. Jadi kalau tulang karena kalau tulang sama tulang, nah tempat nyeri apa saraf rasa nyeri itu adanya di tulang, di jaringan tulang yang agak luar gitu. Kalau di tulang rawan nggak ada. Nah begitu tulang rawan kekikis itu tulang ketemu tulang, nah situ timbulnya nyeri gitu ya. Nah kalau urusannya dengan saraf, gitu ya. Kalau nyerinya urusannya dengan saraf, ya bisa gitu ya, karena saraf itu kan keluarnya dari sulung tulang belakang. Misalnya saraf saraf yang menyarapi apa otot-otot di lutut itu ada di tulang belakang mana gitu di section apa ruas yang bagian mana gitu ya. Nah, jadi kita mesti lihat dulu nyeri lututnya itu karena apa? Apakah karena osteoartritis atau karena yang lain gitu atau karena gangguan pembuluh darah atau karena otot-ototnya yang tegang. Nah, itu mesti dicari dulu. Tapi memang kalau misalnya kita balurkan apa namanya JCT itu di sepanjang tulang belakang itu saya kira manfaatnya juga banyak sih. Karena di situ kan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Oke, kita ambil secara general aja misalnya kita nggak spesifik gitu ya. Kita gabung di situ mungkin kita dengan apa namanya dengan rabaan atau tekanan yang gentle gitu ya. Dari situ gitu. Bismillah diniatkan gitu ya insya Allah serabut-serabut saraf yang di sekitar situ jadi baik gitu. Dan memang apa di tulang belakang itu juga ada tempat keluarnya saraf ini apa saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Nah, itu ruas-ruasnya juga ada di situ Pak spesifik. Saraf simpatis itu yang bagian apa ya? Bagian apa ya kalau dibilang bahasa awamnya itu gini nih, kalau urusannya misalnya urusannya dengan denyut jantung aja misalnya, kalau denyut jantung itu saraf simpatis itu bikin cepat mempercepat denyut jantung. Nah, kalau yang parasimpatis itu malah menghambat gitu ya. Kalau orang berdebar-debar misalnya ya. Nah, itu mungkin dikasih aplikasikan, ditenangkan saraf simpatisnya itu di sekitar daerah punggung itu diaplikasikan dengan tekanan yang mantap. Nah, itu boleh. Bisa. Jadi tergantung dari nyeri lututnya ya, Bapak Ibu ya. Dari apa? Kalau misalnya dari saraf ya pasti bisa karena itu saraf itu sumbernya di situ, di sekitar tulang punggung. Kalau misalnya dari osteoartritis ya diaplikasikan langsung ke ini aja, ke daerah yang nyeri. Ke lututnya Dimas- Ibu ya? Ya, dibalurkan, dimasaskan di sekitar sekitar ini, sekitar yang nyeri gitu. Di area lutut atau otot-otot sekitar lutut. Baik. Ibu Fitri Anggreni semoga mendapatkan pencerahan untuk pertanyaannya Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Ibu Nuraini Warriors. Ibu izin bertanya Bu, untuk anak usia 2 tahun, kalau tiba-tiba setiap mau tidur merasa gatal-gatal, apa itu gangguan kecemasan? Karena kalau tiba-tiba kita alihkan, misalnya kita kasih nonton
YouTube, gatal-gatalnya menghilang gitu. Ya, Itu jadi kalau apakah apakah bisa trik anaknya untuk nonton YouTube pun merasa gatal-gatal kasih? Atau gimana Ibu jawabannya? begini, kalau gatal-gatal itu urusannya sebenarnya kan dengan kulit secara anatomi ya. Jadi mungkin sensitivitasnya anak di daerah. Jadi kalau kulitnya agak hipersensitif itu gampang gatal biasanya Pak Bu. Jadi, nah cuman kalau pada saat dia bermain siang-siang itu terdistraksi gitu loh, nggak terfokus ke gatalnya tadi. Tapi pada saat mau tidur kan diam, diem tuh diam, tenang gitu. Nah jadi lebih merasakan tubuhnya lebih kerasa gatal gitu. Jadi jangan heran kalau kita tadinya pas bangun aktivitas nggak gatal, tapi pada saat tidur kita gatalnya itu kerasa gitu ya. Jadi terutama bagi anak-anak yang sensitif daerah kulitnya gitu, atau mungkin alergi ya kita lihat gatalnya kan apa. Dilihat dulu Bu, gatalnya itu apakah ada bintik-bintik atau apa gitu kan? Mungkin karena apa digigit nyamuk atau apa. Atau kalau anak sensitifnya tinggi di rasa rabanya itu apa spray spray itu kalau misalnya spraynya agak agak kotor aja kerasa gatal Pak. Nah spray itu harus bersih, jangan ada apa ya ada debu-debu, ada nggak mau tuh anak-anak yang sensitif harus dikepas gitu, harus dibersihkan baru baru dia terasa nyaman gitu. Nah kalau dikasih YouTube nggak gatal itu karena teralih memang terdistraksi ya, seperti tadi seperti pada saat aktivitas dia nggak terasa gatal pas mau tidur dia terasa gatal gitu. Terjawab nggak, Baik, Bu? baik Ibu Nura ini mungkin terjawab ya Ibu ya. Jadi mungkin kalau saya bisa ambil kesimpulan dari jawaban Ibu Wiwik itu, jadi dicari tahu dulu sumber gatalnya apa, apakah karena kulitnya sensitif. Jadi kalau dikasih YouTube itu mungkin mengalihkan seperti mungkin pada siang hari itu dialihkan dengan bermain atau apa itu jadi merasa tidak gatal. Tapi mungkin sebabnya itu karena kulit sensitif, jadi harus dipastikan dulu penyebab gatalnya. Gitu Ibu ya? Ya betul betul. Atau Baik. kalau atau kalau enggak ini dia itu kayak ya pingin digosok sama mamanya bisa kan pingin digaruk gitu ya bisa bisa itu. Jadi kalau anak anak mau tidur itu kan gini dari melek untuk ke tidur itu untuk membawa ke slep tidur itu kan memang keterjagaannya kan harus harus bergeser ke arah ngantuk-ngantuk tidur. Nah, untuk proses perubahan dari bangun ke tidur itu kadang-kadang perlu dielus-elus, perlu digaruk-garuk gitu juga ada Pak. Pijat-pijat Oh, tergantung dari anak. Bisa bisa gitu. Dia ada minta itu kan minta digaruk sama mamanya. Boleh digaruk dicoba aja kok gitu. dicoba aja Ibu ya, karena Ya, ya ya, ya. siapa tahu itu bisa membantu. Baik, Betul. Ibu Nura ini mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan pertanyaan selanjutnya itu ada dari Ibu Mediana Mahendra. Ibu Wiwik, kalau kita stres bagaimana cara terbaik eh, untuk pemakaian aromaterapinya atau mungkin minyak aromaterapinya ya Ibu Mediana ya. Apakah dihirup terus-menerus atau digosok terus-menerus? Kalau dihirup berapa lama? Kalau digosok atau dibalur di area yang mana? Jadi untuk solusi terbaik menanggulangi stres atau mengurangi stres itu dengan minyak aromaterapi itu saran terbaiknya itu pemakaiannya gimana? Mungkin gitu ya untuk Ibu Mediana Mahendra pertanyaannya. Langsung aja dijawab untuk Ibu Wiwi. Ya, jadi kalau memang kalau ini Bu Medi kalau untuk jadi sebenarnya aroma itu kan banyak ya. Kalau di JCC itu jasmine ya, hanya baru-baru Iya, jasmine ya. iya Jasmine Ya Ibu. Pak, jadi ya baru jasmine ya. Ya, Jadi kalau kalau misalnya untuk mau dihirup, nah ini juga tergantung dari sensitivitas hidung masing-masing ya. Beda-beda ada kalau kalau yang nggak terlalu sensitif, hirupnya harus dalam-dalam gitu kan. Ya, Pak, ya, tapi kalau orangnya hidungnya sensitif ya apa namanya nggak bisa terlalu dalam gitu. Dihirup sekenanya pasti dihirup dulu karena dihirup itu kan untuk biar masuk ke arah apa namanya ke pusat pengendalian emosi gitu ke kontrol emosi di sistem limbik di otak di bagian dalam sana jadi melalui hidung digosok dulu dihirup dulu dirasakan gitu dirasakan dinikmati dihayati gitu nah hirupnya berapa kali itu anu apa kasuistik bang tergantung
orangnya. Tadi tergantung sensitif itu, tergantung kebutuhan. Jadi misalnya boleh ya sekitar 3 kali, boleh mangga gitu ya. Jadi dihirup, kemudian pada saat menghirup itu memang harus harus gini, harus apa konsentrasi gitu, harus dihayati gitu loh. Nah, sambil dihirup, saya sambil sambil tidur terentang, saya terus dihirup, terus atau sambil nyandar enak gitu, terus dihirup gitu, terus dirasakan gitu sambil tutup mata, dirasakan gitu, nanti itu baru masuk ke pusat pengontrol emosi. Nah, kalau kalau mau dimasaskan ya, nah, ini tergantung beda-beda kan. Orang-orang yang misalnya di masasnya enak daerah punggung ya punggung. Ada yang suka di daerah dada, ada yang suka daerah perut, ada yang itu juga kasuistik. Nah, biasanya sih yang paling gampang kalau mandiri sih sekitar ini, Pak. Sekitar apa? Leher ya, sekitar leher. Itu karena kalau sekitar leher itu kan meningkatkan sirkulasi darah ke otak kan, jadi pembuluh darah di sekitar leher itu jadi lebih vasodilatasi, jadi lebih membuka, jadi sirkulasi darah ke otak bagus, oksigenasi ke otak jadi bagus, jadi lebih rileks, jadi lebih santai gitu ya. Baik, Atau ya, sudah terjawab baik. Kak? Ada Iya. kalau kalau misalnya masih banyak Pak pertanyaannya? Eh, Mungkin kita batasi untuk 3 pertanyaan lagi ya, Ibu ya, maksimal Ibu Boleh, ya. boleh. Ya Hmm. boleh, 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 mangga, mangga. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan bisa praktek tuh yang punya. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya Ibu dari Ibu Dita. Ibu izin bertanya, apakah rasa cemas yang berlebihan itu berbahaya untuk kesehatan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, untuk pertanyaannya jelas Bu, langsung dijawab aja. Apakah cemas Iya, berlebihan itu berbahaya? untuk kesehatan. Iya, Iya, untuk kalau kesehatan. iya, kelihatannya kalau kalau cemasnya terlalu tinggi jadi nggak bisa tidur kan Pak, sampai nggak bisa tidur kan. Kalau nggak bisa tidur, kurang istirahat ya semua organ-organ tubuh akan jadi kurang bagus gitu ya. Tadi yang cemas, stres, depresi juga pengaruhnya ke nggak bisa aktif gitu, nggak bisa produktif. Biasanya kan kurang produktif, jadi mikirin yang dicemasin itu gitu kan, jadi cemas terus sampai ke bawah, jadi di otak itu terngiang-ngiang gitu kan, terngiang-ngiang apa yang dicemasin gitu kan. Cemasin lah beda-beda, ada yang takut mati, ada yang takut tak bisa nuang, ada yang gitu ya. Kan banyak kan cemas, Iya, takut takut suaminya selingkuh atau takut banyak lah, takut apa pandemi, takut takut bencana alam, banyak sekali ini. Jadi kalau cemas semakin dibiarkan ya kan pengaruhnya ke tubuh pasti ya, itu akhirnya menimbulkan psikosomatis kan gitu. Jadi organ-organ semua kena Bu, kalau cemas lama-lama ya ya bisa lambung kena lah, semua kena, jantung urusannya juga deket situ, jantung, lambung, paru-paru kena semua. Jadi kalau mau sehat ya jangan cemas gitu, jadi dikurangi kecemasannya. Nanti gitu. dicari itu kenapa timbul cemasnya apa. Biasanya kalau orang pencemas itu biasanya indranya hipersensitif, Pak. Jadi terlalu sensitif. Kalau terlalu sensitif itu jadi overthinking gitu, ya, Oh baperan, iya, ya lebay gitu kan, terlalu lebay. Jadi bagi orang lain itu nggak dipikirin, bagi yang cemas mikirnya berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang sensitif, terutama orang yang ini ya, orang yang hati-hati, orang yang cerdas-cerdas itu, yang IQ-nya tinggi itu biasanya basicnya kan indranya agak sensitif. Kalau indera sensitif itu kan pandai membeda-bedakan ini panjang, ini pendek, ini tebal, tipis, ini itu kan, jadi itu ya, mendiskriminasikannya pinter dan cerdas, dan itu jadi perubahan, sesuatu perubahan itu sesuatu yang dilihat dan didengar tuh kerasa banget gitu, kerasa banget. Bagi orang lain hanya kerasa, bagi dia kerasa banget, dan kerasa banget itu ya akhirnya terbawa sampai mempengaruhi ke stabilisasi emosi gitu. Biasanya anxiety itu bisa cemas, bisa segala macam ya. Jadi strategi yang paling di ini ya harus dikurangi kecemasan, apa kepekaan indranya harus dikurangi, diselaraskan. Nah, bagaimana menyelaraskan kepekaan indera itu biasanya di bengkel itu, di klinik Pak. Di klinik oh, kami itu bengkel itu untuk benerin benerin kecemasannya. Nah, kalau melalui JCC ya tadi bisa
hirup aroma, relaksasi, massage. Kalau mau massage sendiri ya boleh yang kejangkau yang mana. Massage kalau massage sendiri kan bisa ngerasakan kan, oh aku nyeri di sini sampai ditekan-tekan, nanti sirkulasi darahnya lancar. Nah, dengan kalau tekanan mantap di badan itu ya, misalnya pijatan yang mantap, tekanan mantap di badan itu memang terbukti untuk mengurangi kepekaan indera juga sih. Jadi bikin lebih rileks. Baik, baik, Ibu Dita, semoga pertanyaannya terjawab ya, Ibu Dita. Baik, Ibu, untuk pertanyaan ini mungkin karena jam sudah menunjukkan 20.54, ini untuk pertanyaan terakhir ya, Ibu ya. Dari Ibu Landi Andriani. Untuk yang Landing. migrain, apakah di masas di kepala itu bisa merelekskan agar pembuluh darah melonggar? Atau mesti di daerah mana ya, Bu ya? Oh, untuk yang migrain lagi, Bu. Itu apakah kalau kita dimasas di area kepala itu bisa merelekskan agar pembuluh darah itu melonggar, atau mesti di mana di masasnya untuk mungkin meredakan migrain ya, Bu ya? Iya, jadi Langsung aja, kalau Bu. migrain itu kan nyeri kepala separuh gitu ya, Pak ya. Ya. Yang mana nyerinya mau yang kanan atau mau yang kiri gitu kan. Nyeri kepala. Nah, biasanya sih ya, ya tapi memang harus diperiksa dulu gitu kalau migrainnya seperti apa, jarang-jarang atau intensitasnya ini. Jadi kan kalau kalau misalnya jarang-jarang mungkin hanya karena otot-otot daerah leher tegang gitu ya. Jadi kalau spasme namanya bahasa bahasa medisnya. Kalau otot-otot daerah leher spasme berarti spasme itu jadi mengencang gitu, jadi akhirnya menekan pembuluh darah gitu dan pembuluh darahnya ketekan, jadi sirkulasi darah dari jantung ke arah otak, ke arah kepala itu juga agak terhambat gitu. Kalau misalnya penyebabnya karena spasme gitu ya, kita cari penyebabnya. Tapi kalau misalnya penyebabnya kalau migrainnya itu apa intensitasnya sering dan nyeri banget ya harus ke dokter ya, harus ke dokter saraf ya untuk diperiksa apakah ada sesuatu di pembuluh darah dalam otak. Gitu. Tapi kalau misalnya kasus-kasus yang ringan oleh karena mungkin capek, mungkin karena main laptop banyak atau tidurnya salah posisi atau mungkin pekerjaan yang menyebabkan salah posisi jadi otot-otot sekitar bahu, bahu dan leher itu spasme ya direlaksasi di situ Bulandi. Jadi masasnya di daerah bahu di sekitar tulang punggung kanan kiri tulang punggung di atas belikat atau di sekitar-sekitar belikat sama di area leher. Kalau kepala boleh, kepala itu bisa gini lah. Kepala kita itu kan gini ketekan, banyak ketekan gitu ya. Kalau kalau orang perempuan kan pakai kerudung terus tuh, Pak, pakai kerudung terus. Kemudian apalagi kalau dalamnya pakai ciput lagi gitu ya, di dalamnya pakai ciput keteken gitu atau pakai sanggul-sanggul pun dia memang kepala kita tuh ya banyak di apa ya banyak di apa ya jadi banyak beban gitu beban fisik maksudnya. Nah kalau bapak-bapak mungkin pakai helm atau pakai topi yang ketat gitu itu bisa jadi akhirnya apa terlalu menekan gitu kulit-kulit di sekitar kepalanya jadi akhirnya menekan pembuluh darah itu boleh namanya di dekompresi itu di yang ketekan itu tekanannya dikurangi gitu. Nah, itu bisa dengan apa namanya, misalnya rambut itu ditarik-tarik sedikit, gitu, dek, dek, gitu. Nah, jadi kulit kepalanya agak tarik dikit. Nah, kalau mau dimasas boleh, masas di daerah kepala pakai ini juga boleh. Nah, apa namanya ditekan-tekan, dipijat boleh, boleh, nggak apa-apa, boleh bisa. Jadi di area bahu, di area punggung, sekitar tulang belakang agak atas itu, sekitar belikat, sama area leher, kepala boleh. Jadi kalau misalnya nyerinya ini harus datang ke ahli ya, bulan dia. Kalau misalnya ini ke dokter, ke, ke dokter saraf atau ke dokter ke ini aja, klinik fisioterapi terdekat. Kalau mau ditangani profesional, mau dimasaskan, bawa JCC-nya. Pak, saya masasnya pakai ini gitu, pakai minyak saya sendiri gitu. Sekalian promosi. Iya, baik. Ibu Landi, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Ibu Osa. Ibu Osa mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh,
via chat. Assalamualaikum Bu Wiwi. Terima kasih banyak untuk memberikan manfaat yang luar biasa buat JCC Lover. Semoga Ibu sehat selalu. Izin bertanya Ibu, untuk anak gift perfeksionis jika sedang gelisah, resah dalam tidurnya, area mana yang paling berpengaruh untuk dimasas sambil semprot JCC? Sedangkan kulit di lehernya itu sensitif sekali Ibu. Terima kasih. Baik, untuk anak gift perfeksionis itu Gifted ya, yang sedang gifted mungkin. gelisah dalam tidurnya. Ya, gifted mungkin. Maksudnya Nah, Bu Osa. Gifted ya. ya. Gifted, perfeksionis, cerdas gitu kan Pak. Itu kan banyak ininya. Kalau anak yang gifted, perfeksionis, cerdas itu banyak gampang gelisah, gampang resah, gampang gelisah ya karena tadi itu karena kerasa banget gitu. Nah, itu bisa direlaksasi di Mm-mm. punggung. Kalau leher, area leher itu area sangat sensitif memang. Itu daerah-daerah leher itu daerah sensitif, maka mijat juga harus hati-hati. Kalau kalau sendiri kan tahu ya, kalau kalau mandiri kan tahu bagaimana. Nah, untuk anak-anak jangan di leher, di punggung aja. Di punggung mau di area di, di daerah bawah leher gitu, punggung paling atas itu dielusnya ke bawah aja, jangan jangan bawah atas. Jadi dari punggung elusnya gini, dari bawah gitu, seret, terus angkat, terus lagi agak mantep. Ya boleh pakai JCC, boleh. Kan enak tuh jadi meluncurnya. Kalau mau kulit ke kulit kan, nah itu dari kalau diawali dari tengah boleh sekitar sepanjang tulang belakang boleh. Tapi kalau di sepanjang tulang belakang kan nggak boleh nekan ya, nggak boleh nekan, nggak boleh sembarangan itu karena di situ kan tempat keluarnya saraf-saraf serabut saraf. Tapi kalau 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 nyentuhnya uh, gentle gitu ya, mantap dan pelan dan pakai ini ya, pakai perasaan. Kalau sama anak yang begini pada saat nyentuh tuh nggak boleh sambil lalu, sambil nyentuh ini sambil gosok, sambil ngomong apa nggak bisa. Nggak bisa, dia sensitif sekali perasaannya. Jadi kita harus benar-benar konsen memperhatikan dia. Jadi fokus gitu. Jadi benar-benar intens gitu. Di atas ya dilus ke bawah, boleh sampai ke ini sampai ke pinggang gitu ya, jangan ke pantat. Pantat kan sensitif ya. Boleh di bawah leher terus, misalnya 3 kali darah tengah, nanti pinggir kiri, darah pinggir kanan, di punggung aja, Bu Osa. Area yang tidak terlalu sensitif. Tapi jangan di pinggang ya, pinggang biasanya kan sensitif. Jadi di belakang aja, area belakang, jangan area samping. Dan depan juga sensitif biasanya. Leher, daerah sini tuh daerah perut, dari itu daerah sensitif. Yang paling aman di daerah punggung. Jadi arahnya dari atas ke bawah. Mantap. Terus sampai Baik, mantap. iya. Jangan bikin geli maksudnya, jangan bikin geli. Oh iya. Baik, Ibu Osa mungkin pertanyaannya terjawab. Ibu mungkin ini dari saya pribadi ya, mungkin ada apakah ada hubungannya gitu Ibu ya. Ini karena dari testimoni dari konsumen saya pribadi yang memakai JCC itu Hmm. eh, mereka suami istri. Jadi sebelum mereka tidur itu mereka melakukan kegiatan saling membalur antara suami dan istri. Dan mereka itu bilang ke saya itu bisa meningkatkan kualitas romantis antara suami dan Nah, istri itu apakah benar Ibu? betul, betul itu. Betul, Oh, aroma sama sentuhan itu besar sekali pengaruhnya tuh Pak. Jadi berbanding lurus. Betul, apalagi saling 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 memijat ya. Kan di situ ada iya, afeksi ya, ada kasih sayang, ada saluran kasih sayang melalui sentuhan, melalui aroma. Itu bisa meningkatkan ini apa kedekatan batin suami istri, apalagi kalau saling 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 memijat, saling memasas gitu ya, iya. pasangan gitu. Betul, itu betul itu. Berbanding lurus itu. Ya. Baik, Ya baik. dari aroma dan dari ilusan ya, Iya, sama baik. ngobrol gitu kan dari hati kan. Pengaruhnya Baik. besar. Mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah Bapak Ibu dengan suami atau dengan istrinya. Itu bisa meningkatkan romantisme antara suami dan istri. Baik, mungkin tadi pertanyaan dari saya itu mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini, boleh dong Bapak Ibu yang bisa on cam diperlihatkan wajah cantik dan tampannya. Kita akan melakukan sesi foto dulu Bapak Ibu.
diperlihatkan yang mau dandan atau touch up jangan lama-lama karena kita waktunya terbatas juga. Boleh dibuka dulu camnya yang bisa on cam, silahkan. Kita akan melakukan sesi foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya hitung sampai 5 Bapak Ibu ya. Udah siap. Pak Gia udah siap ya Bu? Pak Gia ya untuk capture-nya. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo pose Bapak Ibu. Boleh open cam semua ya? Ya. 1, 1, 2. 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oh, belum Pak. 1, 2, 3. Oke. Cukup Pak Gia? Aman? Yang halaman 2 sekali lagi. Oh, halaman 2. Baik Bapak Ibu, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Baik. Aman ya Pak ya? Aman. Oke. Baik, Ibu Wiwi, saya pribadi dan JCC mengucapkan terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya itu sangat banyak insight buat kita semua. Semoga Ibu Wiwi selalu diberikan kesehatan dan kedamaian Ibu. Baik, Amin. Bapak Ibu, kita telah di akhir acara JCC Healthy Class pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari Bapak Ibu. Ibu Wiwi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, sama-sama. JCC Terima kasih Lovers juga, terima Bu. kasih. Keren banget acaranya. Terima kasih.